Baik, perkenalkan nama saya Dinda Hardi Cantika Azhar. Saya dari mahasiswi Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Teknik Komputer. Dan saya dari kelas Tekom D dengan nomor induk mahasiswa 21021050286. Kali ini saya akan menjelaskan presentasi PowerPoint dengan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan yang berjudul Set Instruksi. Langsung saja di slide berikutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian set instruksi. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau mesin kode, karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk konsumsi manusia atau programmer. Biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Sebuah instruksi terdiri dari sebuah opcode, biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan seperti dari mana asal operan-operan dan kemana hasil-hasil akan ditempatkan. Subjek umum untuk mengspesifikasikan di mana operan-operan berada atau seperti dikatakan alamat-alamatnya disebut sebagai pengalamatan. Pada beberapa mesin, semua instruksi memiliki panjang yang sama. Pada mesin-mesin yang lain mungkin terdapat banyak panjang berbeda. Instruksi-instruksi mungkin lebih pendek dari memiliki panjang yang sama seperti atau lebih panjang dari panjang Word. Membuat semua instruksi memiliki panjang yang sama lebih mudah dilakukan dan membuat pengkodean lebih mudah, tetapi sering memboroskan ruang karena semua instruksi dengan demikian harus sama panjang seperti instruksi yang paling panjang. Selanjutnya yaitu materi. Di dalam sebuah instruksi terdapat beberapa elemen-elemen instruksi. Terdapat 4 poin. Yang pertama itu operation code atau opcode. Yang kedua, source operand reference. Yang ketiga, result operand reference. Yang keempat, text instruction preference. Selanjutnya yaitu format instruksi atau biner. Misal instruksi dengan dua alamat operan yaitu add, ABA dan B adalah suatu alamat register. Di sini juga terdapat beberapa simbolik instruksi, yaitu ada add yang artinya jumlahkan, sub atau subtract yaitu kurangkan, MPY atau mul multiply atau kalikan, divide yang artinya bagi, load data dari register atau memori, store simpan data ke register atau memori, move pindahkan data dari satu ke tempat lain, SHR atau shift kanan data, SHL shift kiri data, dan lain-lain. Selanjutnya jenis set instruksi yang dimana yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, data processing atau arithmetic dan logic instructions. Data processing ini adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Yang kedua, data storage atau memory instructions, sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu 3 fungsi inti dari komputer modern, yakni mempertahankan informasi. Poin selanjutnya yaitu data movement atau I/O instructions. Proses data movement ini adalah memindahkan atau bisa dapat dikatakan membackup data-data dari database yang berupa data indeks, grand, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk di backup saja. Data move on terdiri dari 2 bagian besar, yaitu yang pertama load and upload, atau difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri alias isi dari database tersebut. Yang kedua, export dan import, yaitu
artinya memindahkan data secara lengkap mulai dari grand skema dan seluruhnya. Poin selanjutnya yaitu data processing atau yang disebut arithmetic and logic instructions. Data processing ini adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Dan poin terakhir dari jenis set instruksi yaitu control, test and branch instructions. Fungsinya yaitu untuk kendali atau bahasa Inggris control unit CU adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau yang kepanjangannya yaitu Arithmetic Logical Unit. Di dalam CPU tersebut, output dari CU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Materi selanjutnya yaitu teknik pengalamatan. Teknik pengalamatan ini suatu program yang biasanya ditulis dalam bahasa tingkat tinggi yang memungkinkan program untuk menggunakan konstanta, variabel lokal dan global, pointer, dan array. Pada saat mentranslasi program bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa assembly, compiler harus mampu mengimplementasi konstruksi ini menggunakan fasilitas yang disediakan dalam set instruksi komputer di mana program akan dijalankan. Cara yang berbeda dalam menentukan lokasi suatu operan ditetapkan dalam suatu instruksi yang disebut sebagai mode pengalamatan. Selanjutnya yaitu implementasi variabel dan konstanta. Di materi ini dijelaskan variabel dan konstanta adalah tipe data yang paling sederhana dan terdapat dalam hampir setiap program komputer. Dalam bahasa assembly, suatu variabel yang dinyatakan dengan mengalokasikan suatu register atau lokasi memori untuk menyimpan nilainya, sehingga nilai tersebut dapat diubah seperlunya menggunakan instruksi sesuai. Baik, dan ini materi terakhir dari presentasi saya yang berjudul Indirection dan Endpointer. Pada mode pengalamatan berikutnya, instruksi tidak menyatakan operan atau alamatnya secara eksplisit. Sebaliknya, instruksi menyediakan informasi dari nama alamat memori suatu operan. Dapat ditetapkan, kita menyebutnya alamat ini sebagai effective address atau EA suatu operan. Yang kedua itu, selain kesederhanaan yang tampak jelas, pengalamatan indirect melalui memori telah terbukti memiliki keterbatasan penggunaan sebagai mode pengalamatan dan jarang digunakan dalam komputer modern. Pengalamatan indirect ini melalui register digunakan secara luas, maka pengalamatan indirect melalui register memungkinkan untuk mengakses variabel global dengan terlebih dahulu meload alamat operan dalam suatu register. This is a quote words full of wisdom that someone important said and can make the reader get inspired. Thank you. Baik, itulah tadi hasil presentasi materi set instruksi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.